tidak ada wudu bagi yang tidak mengucapkan bismillah. Itu letter lucknya begitu. Artinya apa? Jadi Bapak Ibu, Nabi itu bisa berwudu dari air yang segini nih. Satu mud. Itu kalau kalau ditakar itu kurang lebih 7 gram. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita terkait dengan hadis-hadis hukum yang kita ambil daripada kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kita masih membahas beberapa hal terkait dengan hadis yang berkaitan dengan wudu. Berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. La wudu'a, tidak ada wudu, liman, bagi mereka, lam yadhkurismallahi alaihi, bagi mereka yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada hadis ini, kata para ulama, adalah tidak ada wudu bagi yang tidak mengucapkan bismillah. Itu letter lucknya begitu. Artinya apa? Berarti berwudu itu harus mengucapkan bismillah. Kalau dilihat secara zahir, berarti bismillah harus ketika berwudu, kan begitu. Tetapi para ulama tidak hanya melihat daripada zahir hadis. Misalnya melihat, oh ini kalau tidak baca bismillah berarti wudu tidak sah. Memang hadisnya memberikan seolah-olah demikian. Tetapi kata para ulama bahwa hadis ini menghendaki kesunahan di dalam berwudu, yaitu artinya adalah bismillah sifatnya sunnah, jadi tidak wajib. Jadi kalau begitu, la wudu'a, tidak ada wudu bagi yang tidak membaca bismillah, maksudnya begini, tidak sempurna. Karena bismillah tidak menyebabkan wudu menjadi batal. Artinya ketika kita berwudu tanpa bismillah sekalipun, itu tidak menjadikan wudu tidak sah. Wudunya tetap sah. Karena kan kita sudah sebutkan bahwa rukun wudu itu ada 6. Niat, membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian kaki, kemudian yang terakhir adalah tertib. Tertibnya artinya melakukan secara tertib, artinya mendahulukan wajah, baru kemudian tangan, baru kemudian kaki. Ini kan rukunnya. Jadi kalau bismillah ini sunnah, sehingga makna hadis ini tidaklah mengatakan bahwa tidak sah wudu ketika tidak membaca bismillah. Jadi bismillah adalah sunnah di dalam berwudu. Jadi itu kata para ulama dalam masalah ini. Di sini pentingnya kita melihat hadis sesuai dengan penjelasan ulama. Karena kalau kita lihat secara sepintas kan tidak ada wudu bagi yang tidak membaca bismillah. Padahal
dimaknakan oleh para ulama, dan tentu itu bukan kehendak mereka atau sesuai dengan akal mereka, tapi dengan dalil-dalil yang mereka peroleh bahwa bismillah itu bukan sesuatu yang wajib di dalam berwudu. Maka hadis ini bermakna bahwa kurang sempurna wudu itu kalau tidak disertai dengan bismillah. Jadi bismillah ini sifatnya adalah anjuran di dalam berwudu. Sama dengan dalam banyak hal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bismillah adalah sesuatu yang baik. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin, bahwa setiap perkara yang baik la yubda'u bi bismillah, tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa abtar, maka perkara itu menjadi kurang baik. Artinya keberkahannya kurang. Itu menunjukkan bahwa kita dianjurkan dalam setiap hal itu memulai sesuatu dengan bismillah. Tapi itu sifatnya adalah anjuran, sesuatu yang baik. Memang ada perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, dikecualikan. Seperti misalnya Solat itu tidak dimulai dengan bismillah, karena solat memang dimulai dengan takbir atau dimulai dengan niat, sehingga tidak perlu membaca bismillah sebelum solat. Itu juga ketika khutbah. Ketika khutbah ini dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang disunnahkan. Bukan bismillah. Jadi kecuali pada hal-hal yang memang dikecualikan, artinya tidak dimulai dengan bismillah. Tapi selain daripada yang dikecualikan, segala hal yang baik, apapun yang ingin kita lakukan, maka dianjurkan untuk memulai dengan bismillah. Sesuai dengan hadis Nabi tadi, bahwa setiap perkara yang baik tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara itu menjadi perkara yang kurang berkah. Ini perkara yang baik. Kalau perkara yang tidak baik, itu tidak ada dimulai dengan bismillah. Ini mau nyuri bismillahirrahmanirrahim, itu tidak ada ininya, tidak ada faedahnya. Jadi bismillah tidak menjadikan sesuatu yang tidak baik itu menjadi baik. Karena bismillah ini adalah sesuatu yang dilakukan, memberikan kebaikan ketika kita mulai, menambah kebaikan terhadap setiap urusan kita dengan memulai bismillah. Itu pada hal-hal yang sifatnya adalah yang baik, bukan perkara yang tidak baik. Ini makna daripada hadis bahwa la wudu'a liman lam yadhkurismallah alaih, bahwa tidak ada wudu bagi yang tidak membaca bismillah. Maksudnya adalah tidak sempurna, artinya sesuatu yang disunnahkan. Maka oleh karena itu berwudu pun dianjurkan untuk membaca bismillah. Ini sebelum ketika kita membasuh tangan, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena sifatnya sunnah di sini. Memang ada sebagian ulama mengatakan bahwa bismillah itu adalah wajib. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa bismillah di dalam berwudu itu adalah sunnah. Bismillah ini wajib ketika ingin menyembelih. Itu wajib. Kalau kita ingin menyembelih hewan, ayam, kambing, sapi, ini wajib membaca bismillah. Itu wajib di situ, bukan sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa itu tidak boleh, walaupun dia sembelihan muslim, kalau dia tidak membaca bismillah, maka sembelihan itu menjadi tidak boleh dimakan, walaupun muslim yang menyembelih. Padahal kan kalau muslim sebenarnya tentu sembelihannya itu adalah ya karena Allah gitu, karena dia sebagai muslim gitu. Tetapi karena ini adalah perkara yang sangat
sangat penting, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa bismillah harus diucapkan ketika ingin menyembelih, menyembelih ayam, menyembelih pokoknya hewan-hewan yang dimana menghalalkan itu, atau cara menghalalkannya adalah dengan cara menyembelih. Maka itu sangat penting itu. Dan itu salah satu syarat di dalam penyembelihan. Maka oleh kerana itu saudara-saudara kita yang melakukan atau berprofesi sebagai penyembelih hewan, itu harus betul-betul memperhatikan ini. Atau apalagi misalnya dia sebagai penjual ayam, maka dia harus betul-betul bagaimana melakukan penyembelihan itu dengan baik, karena dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia jual gitu. Artinya dia menjual ayam, ayam ini halal atau tidaknya itu dia yang bertanggung jawab. Kita kan makan, kita beli ayam, makan, konsumsi, apakah itu halal atau haram, itu salah satu yang menentukan dia halal atau haram adalah di proses penyembelihannya gitu. Makanya kan sekarang itu pemerintah melalui lembaga halal, sertifikat halal, itu semua diharuskan untuk bersertifikat halal. Artinya bersertifikat halal itu halalnya terjamin, karena dia harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau dia berkaitan dengan usaha hewan potong, artinya dia harus punya ahli atau sertifikat bahwa dia ahli di dalam menyembelih. Karena menyembelih itu juga adalah sesuatu yang harus dipelajari gitu. Karena menyembelih tidak hanya sekedar menyembelih. Kalau menyembelih sekedar melukai leher hewan, itu tidak terpenuhi daripada syarat atau kriteria yang diharuskan di dalam penyembelihan. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan menyembelih itu harus memutuskan dua urat yang ada di leher, yaitu urat nafasnya dan juga urat makannya. Itu dua-duanya harus putus. Itu memang putus, tidak boleh tidak. Bukan hanya sekedar terluka urat makannya atau urat pernapasan, tapi betul-betul harus putus. Itu harus diperiksa itu, dan itu harus ahli itu, yang harusnya orang yang berpengalaman. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan bahwa juga urat darah yang dua di samping ini juga harus putus gitu. Makanya kalau memeriksa agar orang mendapatkan sertifikat halal, karena saya termasuk di majelis ulama yang memeriksa agar orang mendapatkan sertifikat halal, kita periksa itu Pak, ininya dia sudah disembelih, kita pastikan itu urat-urat yang harus putus itu betul-betul putus atau belum gitu. Apakah sekedar terluka, maka kita lihat betul itu uratnya. Kalau dia sudah memenuhi dan dia layak untuk menjadi penyembelih, maka barulah keluar sertifikat halalnya. Itu nanti kalau tidak salah Bapak Ibu, itu 2025 itu seluruh usaha-usaha harus punya sertifikat halal. Itu dari pemerintah. Jadi kalau tidak punya nanti dianggap ilegal gitu, tidak legal. Makanya kan sekarang itu gratis mengurus sertifikat halal bagi ini yang punya usaha-usaha gitu. Itu bismillah ya. Jadi bismillah ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya adalah wajib. Kalau dalam menyembelih itu bismillah adalah wajib. Tapi kalau dalam wudu, dalam masalah hadis ini, itu sebagian ulama mengatakan bahwa bismillah sifatnya adalah sunnah, tidak wajib di dalam berwudu. Hadis berikutnya adalah wa an Talhata bin Musarrifin an abihi an jadi qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal matmadati
wal istinsyaq. Ini juga masih terkait dengan sunnah-sunnah di dalam berwudu. Artinya hal-hal yang sifatnya dianjurkan, itu bukan sesuatu yang wajib atau sesuatu yang harus dilakukan dalam berwudu, tapi ini sifatnya adalah sunnah. Itu artinya menambah pahala di dalam kita berwudu. Yaitu adalah, kata sahabat ini, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinsyaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara berkumur-kumur dengan istinsyaq. Madmadah ini berkumur-kumur, kalau istinsyaq memasukkan air ke dalam hidung lalu kemudian mengeluarkannya kembali. Jadi hadis ini itu menyebutkan bahwa Nabi melakukan kumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam hidung itu berbeda. Maksudnya airnya berbeda. Jadi ambil dulu air kumur-kumur, baru kemudian setelah berkumur-kumur selesai, baru kemudian mengambil air dan memasukkan ke dalam hidung. Jadi terpisah. Karena memang ada juga hadis yang lain menyebutkan bahwa satu kali gitu. Artinya metode di dalam berkumur-kumur atau memasukkan air ke dalam hidung ini itu ada beberapa cara. Itu tadi cara yang pertama. Jadi dipisahkan, berkumur-kumur dulu, setelah selesai baru kemudian memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya dengan air yang berbeda. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa tamat madha wastanthara thalathan yumatmidu wa yunthiru minal kaffi alladhi ya'khudhu minhu al-ma. Karena hadis yang kedua ini itu menyebutkan bahwa Nabi berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu satu pekerjaan. Maksudnya mengambil air di telapak tangan, setelah itu dipakai berkumur-kumur, masih ada sisanya itu dimasukkan ke dalam hidung. Jadi ada dua cara, Bapak Ibu. Boleh langsung misalnya berkumur-kumur dulu selesai dengan satu perbuatan. Setelah itu selesai berkumur-kumur baru mengambil air yang baru, masukkan ke dalam hidung dan dikeluarkan. Itu tadi hadis yang pertama. Hadis yang kedua itu mengatakan bahwa Nabi berkumur-kumur, mengambil satu kali air, pakai berkumur-kumur, masih ada sisanya tuh. Nah, sisanya ini dimasukkan ke dalam hidung dan dikeluarkan. Jadi dua metode itu boleh. Maksudnya itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh dua perbuatan yang berbeda, boleh juga sekaligus gitu. Jadi dalam sekali mengambil air itu dua perbuatan. Jadi air di telapak tangan itu untuk dua aktivitas, untuk berkumur-kumur, sisanya untuk memasukkan ke dalam hidung. Itu dua-duanya boleh. Hadis ini menunjukkan demikian. Juga masih terkait dengan sunnah berkumur-kumur, yaitu adalah dari Abdullah bin Zaid fi sifatil wudu, thumma adkhala yadahu famadmada wastanshaqa min kaffin wahidin yaf'alu dzalika thalathan. Nah, ini hadis ini mendukung yang kedua. Artinya dari satu telapak tangan itu perbuatannya dua, berkumur-kumur sekaligus memasukkan air ke dalam hidung. Jadi perbuatannya itu satu kali mengambil air, perbuatannya dua. Itu sunnah, artinya berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung, itu merupakan daripada sunnah juga. Tetapi ini sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya kalau memang air memenuhi dan waktu lapang, maka itu sebaiknya tidak ditinggal gitu. Jadi airnya terpenuhi dan waktunya lapang. Maksudnya di sini air terpenuhi, airnya banyak gitu.
Kecuali kalau air terbatas, misalnya satu ember banyak orang yang mau berwudu, maka sebaiknya ya kayak berkumur-kumur, kemudian masukkan air dalam hidung, itu mungkin bisa ditinggal, tidak dilakukan itu. Misalnya apalagi listrik mati, air terbatas, banyak orang mau berwudu, maka sebaiknya ambil rukun-rukunnya saja. Langsung basuh muka, tangan, pokoknya rukun-rukun saja gitu. Dan kalau perlu sekali saja, nggak usah 3 kali. 3 kali itu kan sunnah. Yang wajib atau yang harus, yang rukun itu adalah 1 kali gitu. Begitu juga ketika waktu lapang itu. Maksudnya waktu lapang di sini adalah tidak dalam keadaan dia mengejar waktu. Mengejar waktu artinya dia sudah masbuk gitu. Sudah masbuk dan sudah jauh ketinggalannya gitu, maka bisa saja dia berwudu tidak memakai berkumur-kumur dan juga tidak istinsyak. Kenapa? Karena dia mengejar untuk mendapatkan fadilah salat berjamaah misalnya. Jadi tidak perlu terlalu disempurnakan, diambil yang sifatnya sunnah-sunnah dalam kondisi tertentu. Tapi kalau airnya memadai, waktunya lapang, ya itu bagus sekali gitu. Karena itu adalah sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mithlu adh-dhufri lam yusibhu al-ma'. Faqala irji' fa ahsin wudu'ak. Masih terkait dengan wudu dari Anas bin Malik. Ini seorang sahabat bernama Anas bin Malik. Beliau adalah seorang sahabat yang banyak menemani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya. Jadi kata beliau, Nabi melihat, pernah suatu saat Nabi melihat orang berwudu, ra'a rajulan. Kemudian orang ini berwudu wa fi qadamihi mithlu adh-dhufri. Jadi orang ini berwudu tapi di kakinya itu ada yang tidak basah. Ya, mungkin sesuatu yang tidak terkena air. Wa fi qadamihi mithlu adh-dhufri lam yusibhul ma. Jadi tidak, artinya berwudunya tidak sempurna basuhan kakinya itu. Ada yang tidak terbasuh. Maka kata Nabi SAW, faqala irji, kembali, pulang. Maksudnya ulangi wudu'mu. Fa ahsin wudu'ak, kata Nabi SAW. Kembali lagi, maksudnya berwudu lagi, kata Nabi. Perbaikilah wudu'mu. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat bagaimana cara berwudu yang sempurna. Termasuk Nabi memperhatikan. Jadi melihat di kakinya ini ada yang tidak kena air, maka kata Nabi, kembali lagi, berwudu lagi. Fa ahsin wudu'ak, perbaiki caramu berwudu. Karena kaki itu ya harus, artinya termasuk daripada rukun wudu, mulai dari ujung jari kaki sampai kepada mata kaki. Itu adalah rukun. Sehingga Nabi SAW mengatakan bahwa ulangi wudumu dan perbaiki caramu berwudu. Itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis yang lain, yaitu adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda bil muddi wa yattasilu bis sa' ila 5 amdadin. Kemudian disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yatawadda bil muddi. Beliau berwudu dengan 1 mud air. Berwudu dengan 1 mud air. 1 mud air itu berapa? Ini 2 genggaman telapak tangan laki-laki yang standar itu. Jadi Bapak Ibu, Nabi itu bisa berwudu dari air yang segini nih. 1 mud. Itu kalau kalau ditakar itu kurang lebih 7 gram gitu. 1 mud. Karena kan fidyah itu
Fidyah itu ya 1 mud. Dan 1 mud itu adalah kurang lebih 7 gram. Memang beda-beda pendapat kalau sudah ditakar dengan takaran kontemporer, tapi ya kurang lebih 7 gram lah kira-kira begitu gitu. Kemudian kita membayar zakat fitrah itu 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Nah, berarti kan 7 dikali 4 kan 2,8. Makanya kan kita membayar zakat fitrah itu 2 kilo lebih atau 3 kilo lah. Kurang lebih seperti itu. Karena 1 sok, kalau zakat fitrah kan 1 sok, dan 1 sok itu 4 mud. Nah, Nabi itu bisa berwudu dengan 1 mud air. Kan sedikit sekali itu Bapak Ibu. Kira-kira kita berwudu cukup nggak 1 mud itu? Kita kadang-kadang 1 ember habis kan? Apalagi kalau sudah pakai keran, itu berapa banyak air habis. Di sini menunjukkan bahwa Nabi mengajarkan kesederhanaan. Maksudnya jangan berlebih-lebihan di dalam menggunakan air, walaupun tujuannya adalah untuk ibadah gitu. Kan memang berwudu itu kan dianjurkan untuk sempurna. Sempurna kan, biar dia sempurna kan otomatis dia membutuhkan banyak air. Karena seperti membasuh muka dengan sempurna. Bahkan kan dalam hadis lain disebutkan bahwa kalau engkau berwudu maka lebihkanlah yang harus dibasuh. Misalnya wajah mestinya dibasuh sampai ke dagu. Kalau bisa lebihkan sampai ke leher. Kan gitu. Kepala kan mestinya kan sedikit bisa, tapi kalau bisa semuanya, bahkan kalau bisa sampai ke tengkuk juga dibasuh, kan begitu. Itu kalau anjuran berwudu. Bahkan membasuh tangan misalnya tidak hanya sampai siku, tapi bagaimana melebihkan. Nah, dan disebutkan bahwa itu nanti lebihnya itu akan menjadi cahaya nanti di padang mahsyar, ketika orang berbaris di padang mahsyar dengan jutaan, bahkan berapa banyak manusia, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir yang mendapatkan nanti hari kiamat, itu semua berbaris di padang mahsyar. Nanti umat Nabi Muhammad itu tahu bahwa ini umatku, ini umatku, ini umatku. Dari mana dia tahu? Beliau tahu dari bekas cahaya bekas berwudu tadi, karena dilebihkan. Itu ketika kita basuh tangan ini sampai siku, lebihkan sedikit, dia akan bercahaya. Cahaya itulah yang membuat Nabi kenal nanti satu-satu. Oh, ini umatku, ini umatku. Kenapa? Min asaril wudu. Jadi dia cahaya itu karena bekas daripada berwudu. Jadi sebenarnya dianjurkan tuh untuk berlebih-lebih sebenarnya, tetapi juga jangan sampai membuat mubazir. Bahkan kata para ulama, berwudu di sungai saja, itu berwudu di sungai saja, jangan sampai seolah-olah berlebih-lebihan. Misalnya ambil air dari sungai langsung dibuat ke muka, itu kurang baik itu. Walaupun itu kan tidak mengurangi sama sekali air yang ada di sungai. Tapi Nabi mengajarkan kesederhanaan. Begitu juga mandi wajib. Nabi itu cukup dengan 1 sok. 1 sok itu artinya berapa? 1 sok itu 4 ini. Nabi bisa mandi wajib dengan itu. Cukup gitu. Kita mandi berapa? Berapa banyak air habis kan gitu. Tetapi itu kan artinya tidak mesti orang berwudu sekian ukurannya, takarannya. Tidak mesti orang mandi sekian ukurannya. Tapi intinya bahwa Nabi mengajarkan bahwa jangan berlebih-lebihan, jangan mubazir, karena juga berlebih-lebihan di dalam menggunakan air ketika berwudu itu hukumnya adalah mubazir. Nah, kalau mubazir, Allah sudah mengatakan innal mubazirina kanu ikhwana syayatin, bahwa orang mubazir itu adalah bersaudara dengan syaitan. Jangan kita berwudu berlebih-lebihan air beribadah, tapi ujungnya wudu kita bersaudara dengan syaitan. Kenapa? Karena berlebih-lebihan. Baik, itu juga hadis lahir dalam masalah ini, dalam masalah wudu, yaitu adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawadda, tidaklah di antara kalian berwudu, fa yusbighul wudu, disempurnakan wudunya, summa yaqul, setelah dia sempurnakan wudunya kemudian dia membaca berkata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah
Nah, jadi ini juga sunnah gitu. Artinya doa setelah berwudu. Apa yang dibaca gitu. Itulah tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat lain, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Apa fadilahnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, futihat lahu abwabul jannah. Maka dibukakan baginya pintu surga. Abwab itu bukan satu pintu, tapi jamak. Kalau satu pintu itu kan babun. Babun, kalau dua babani, kalau tiga abwabun, lebih daripada dua, jamak lah intinya. Maksudnya apa? Dibukakan semua pintu surga. Jadi kalau berwudu dengan sempurna, kemudian setelah berwudu dengan sempurna lalu kemudian baca doa tadi, maka dibukakan semua pintu surga untuknya. Itu kemuliaan ibadah wudu, Bapak Ibu. Jadi wudu ini sederhana, ibadah sederhana, tapi ternyata fadilahnya, keutamaannya sangat luar biasa. Bahkan dalam riwayat lain bahwa ibadah wudu itu menggugurkan segala dosa-dosa yang kita buat. Jadi menetesnya air dari badan kita ketika berwudu itu sama dengan meneteskan dosa-dosa yang kita lakukan. Itu fadilah berwudu. Kenapa begitu istimewa? Karena Bapak Ibu, solat kita tidak akan sempurna kecuali wudu kita sempurna. Maka sebelum memperhatikan solat, perhatikan dulu wudu kita. Itu Bapak Ibu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Karena hadis berikutnya itu membahas tentang mengusap sepatu. Mengusap artinya mashul khuf. Ada fikih terkait dengan kita tu boleh berwuduk tidak membasuh kaki, tapi cukup dengan mengusap sepatu. Itu hadis berikutnya gitu. Baik, kalau masih ada waktu dipersilahkan, kalau ada diskusi tanya jawab barangkali mau diapakan. Kalau masih ada waktu dipersilahkan.